tahun 90-an adalah Lia Aminuddin atau Lia Eden. Ia mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menjadi pasangannya. Padahal ia sebelumnya merupakan ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai perangkai bunga. Lia juga menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Pernyataannya juga kerap berubah-ubah. Lia Eden juga sempat mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang. Lia sukses meyakinkan banyak orang sehingga Lia memiliki banyak pengikut yang disebut sebagai pengikut Salamullah. Lia sendiri menyebut dirinya sebagai pimpinan sekte Kerajaan Tuhan. Karena sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan Lia Eden telah menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada Desember 1997. Tahun 2006, Lia Eden dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Setelah bebas, Lia kembali mengulangi perbuatannya. Pemimpin ajaran tahta suci Kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan brosur yang isinya diduga menistakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati netizen Pak Don Gaul dimanapun berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Alhamdulillah, saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa wajib dan Ramadan. Mudah-mudahan rekan saya seiman seagama diberi kemampuan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, tadi depan narasi tadi adalah tiba-tiba saya membuka medsos, ada kabar seperti itu. Kalau tidak salah, kejadian ini sangat ramai dulu di Nusantara antara tahun 1000 tadi berapa itu, dan waktu itu memang media sosial belum secanggih sekarang. Waktu yang adanya HP yang masih kecil itu hanya bentuk huruf, tapi bentuk-bentuk gambar belum ada. Menyimak daripada berita tadi, saya sangat tertarik untuk membuat konten. Lagi-lagi makhluk gaib itu sangat besar sekali pengaruhnya pada kehidupan kita manusia. Belajar dari pengalaman dialog-dialog kami dengan makhluk gaib yang diizinkan hadir ke sini dan masuk dalam tubuh mediator, ternyata dengan berbagai macam tipu daya iblis sebagai anak turun Ajajil untuk menggoda daripada manusia, anak cucu Adam, dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Bahkan saya pernah juga mendengar suatu cerita ketika zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Ternyata kejadian hal itu sudah sering terjadi zaman dulu sampai sekarang. Dan kenyataannya bagi golongan manusia yang mengaku sebagai ini dan itu, seperti konten-konten kita yang dulu, itu karena pengaruh makhluk gaib yang sudah menguasai jasad orang itu. Pemirsa, kali ini kami mohon izin hal ehwal tentang tadi yang dibilang kerajaan apa tadi itu, sekte apa tadi itu, yang orang dibilang pelaku utama, tokoh utamanya adalah Lia Eden. Sampai dia merasa mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan jadi pendampingnya. Hal ini jelas apabila dirasakan, jelas itu suatu pengaruh gaib yang luar biasa. Seperti kita belajar konten-konten kita yang kemarin, begitu. Dan kenapa bisa demikian? Kok gaib yang jahat itu, yang kegelapan itu bisa menguasai jahat manusia, sehingga jahat manusia yang dikuasai oleh gaib itu juga bisa digunakan sebagai kendaraan untuk menyesatkan manusia yang lain. Kali ini kami ingin menghadirkan sosok gaib yang mudah-mudahan diizinkan. Kenapa sampai peristiwa yang tadi, yaitu Lia Eden seperti itu. Doa pemirsa, mudah-mudahan bisa lancar. Insya Allah ada manfaatnya buat golongan manusia yang diberi cahaya dalam hatinya, atau hidayah lah insya Allah. Seperti apa dikatakan Mas Titis selama ini. Siap Mas Titis? Alhamdulillah. Tobat ya. Nah, ini fakta kan. Ya gitu. Siap ya, diterima ya? Siap. Saya mohon pada Allah, dengan izin beliau, mudah-mudahan ada seorang gaib yang diizinkan untuk bercerita tentang hal ikhwal sampai terjadi
apa tadi itu yang diberitakan tadi. Siap ya Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dihadirkan gaib yang bisa bercerita tentang hal ihwal munculnya tadi yang dikabarkan sebagai Lia Eden tadi. Aku mohon yang dihadirkan betul-betul gaib yang asli, penipu, penyusup tidak bisa masuk. Kalau memang diizinkan ya Allah, aku mohon hadirkan yang asli. Kalau tidak diizinkan, tidak usah ada yang hadir di sini untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita tentang terjadinya Lia Eden itu seperti itu. Aku mohon diizinkan hadir ke sini, masuk mediator, penyusup, penipu yang ngaku tidak bisa masuk. Jadi yang masuk betul-betul yang asli diizinkan hadir. Allah. Selamat malam. Malam. Selamat datang. Ya, di mana ini? Cepat buka matanya, Sepertinya saya tahu. Tahu dari mana? Ya, saya bisa melihatnya. Kamu golongan apa? Iblis. Oh, iblis. Iblis ini bulan puasa loh. Aku pernah mendengar habis diikat oleh Allah kalau setan habis diikat oleh Allah kalau bulan puasa. Kamu kok bisa ke sini? Ya, saya kan ya iblis yang tidak diikat oleh Allah. Ya bagaimana coba ceritakan? Mana yang diikat yang ceritakan dulu, Sebenarnya begini. Yo. Iblis di saat bulan-bulan puasa seperti ini. Dia Dia memang diikat oleh Allah. Tapi ya tidak semuanya. Yang diikat oleh Allah itu ya sekelas mbah saya Jajil, maupun yang pernah tinggal di surga saja. Selain itu, dari anak keturunan iblis, entah itu yang ada di bumi ini maupun ya di tubuh-tubuh manusia, itu semuanya kan ya masih bebas berkeliaran. Oh begitu. Iya. Jadi yang diikat oleh Allah itu adalah Ajazil atau iblis yang pernah tinggal di surga gitu ya? Nah. Oh. Terus ini sebelum saya panjang lebar, kamu kalau bohong risikonya apa tahu kan? Iya. Apa risikonya kalau bohong? Potong. Tahu dari mana? Ya itu kan ya peraturan di alam gaib. Jelas ya? Jelas. Jadi aku tanya kamu bohong, apa risikonya nanti? Terpotong-potong. Potong-potong. Jadi iblis yang diikat oleh Allah ketika bulan puasa ini adalah iblis yang pernah tinggal di surga gitu ya? Nah. Berarti kamu nggak pernah tinggal di surga kalau begitu? Belum. Oke, belum. Mau minum, rokok, ngopi? Mau lah. Mau? Mau. Tak suguhi ya? Ya. Nah, tapi sebelumnya pasukanmu suruh pulang dulu nggak apa? Aman di sini. Kenapa? Kita mau jago-jago aja. Ini terasa itu loh mulek. Biar saja. Biar saja. Kalian pulang. Suruh pulang aja nggak apa-apa, aman gitu. Ya. Nah ini baik-baik saja katanya. Ya. Semua bawa pulang. Ya semua. Nah. Sekalian ambil jatah-jatah itu di sini sepertinya juga banyak. Yang mana di jatah sini? Yang mengganggu orang-orang sini kan ya nanti jatah-jatah saya. Ya mengganggu siapa? Yang mengganggu kamu. Loh kok bisa begitu jatah kamu malah? Iyalah. Syukur ambil sekarang sekalian. Ya itu anak buah saya. Suruh ngambil semua. Ambil semua itu jatah-jatahnya. Sampai habis tuntas. Ya jangan sampai yang tersisa. Semua. Kopi rokok ala sampean kun fayakun Allah. Dites dulu nanti kira kamu nipu nanti ada racunnya ndak? Ya. Sepertinya tidak ini. Nah iya. Ini benar-benar kopi ala saya. Ala kamu ya? Dari mana itu? Ya dari neraka. Oke, saya nggak bohong berarti kan? Ya. Oke. Itu yang maksudkan itu siapa minuman kamu itu? Ya tahulah itu. Siapa? Golongan saya. Bukan saya kan berarti kan? Ya membantu kamu. Jadi bukan saya kan? Ada izin Allah kan?
Iya. Oke. Kalau kamu bagaimana? Kan kamu sakti. Sakti. Ya. Sakti apa itu? Sakti itu apa sakti itu? Gak kenal sakti aku? Iya. Sakti itu ya yang bisa lah membantu orang-orang lainnya. Bantu apa itu? Sakti. Ya sakti hanya Allah. Kalau ya sakti biar temanmu nggak apa-apa, kami nggak bisa apa-apa. Cuma kami di sini untuk berdoa, diperintah untuk berdoa pada Allah. Paham? Ya saya sudah paham. Nah iya, berarti saya nggak bisa apa-apa, cuma minta aja kan. Ya saya kan menggoda saya. Senengane lu. Namanya Enak. juga iblis yang menggoda. Kamu iblis. Iya. Berapa umur sampean? Umur saya. Ya sekitar 8.000 tahun. 8.000 tahun. Berarti sempat hidup zaman Atlantis? Ya. Sempat ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Udah tua sekali ya. Berarti anak muda banyak ya. Jadi kalau aku bertanya ini itu yang pernah kesini kamu nggak bingung ya? Ya tidak lah. Nah, seperti kemarin yang membuat orang gila itu tahu kenal juga sampean? Tahu itu. Siapa namanya itu? Kemarin tuh? Karno kenal. Ya itu kan teman saya. Gitu. Tapi ternyata dia lebih tinggi sekarang jabatannya ketimbang saya. Kok bisa begitu? Nah, dia sekarang menghasilkan lebih banyak kok. Apa hasilnya? Ya, ruru manusia yang disetorkan kepada mbak saya. Terus dari sini dulu? Ya sebelum itu juga, terus setelah dari sini dia mendapatkan banyak ternyata. Ya kamu juga begitu nanti kan? Ya memanglah. Tujuan saya. Udah saatnya kan? Ya kalau hidup sekalian diambil kan gitu. Iya. Gini, siapa nama sampean? Nama saya. Nama saya itu ya Kom. Kom. Kumbara. Oh, Kumbara. Keren bukan nama saya. Keren. Yang bener kalau Kumbara. Loh, saya itu nama itu milih yang bagus-bagus ya. Oh, yang ngasih nama siapa itu? Ya leluhur saya. Oh, tak panggil Mas Tombah ini naknya. Ya panggil Mas saja. Itu panggil Mas dulu, maunya sok keren aja. Ya memang saya keren. Seperti seorang manusia Kumbara kan. Aku mana pernah tahu. Gini, Mas Kumbara. Berarti kalau aku tanya ini itu, kamu sedikit banyak tahu ya? Ingat jangan bohong ya. Ini akan khususnya dunia manusia. Silahkan. Gini. Kamu siarkan pun ya bagus sebenarnya. Maksudnya? Bagus bagi manusia yang mempercayai. Ya tidak mempercayai ya lebih bagus. Jadi anak buah saya. Saya ambil jatahnya. Kok bisa itu loh? Ya nanti saya bekerja setelah keluar. Kok bisa itu loh? Lah kenapa tidak bisa? Gini, Mas Kumbara. Ada anak manusia yang tadi berita itu mengatakanlah dia itu sebagai tulisan siapa, bahkan pernah dapat wahyu dari malaikat Jibril. Terus ya gitulah beritanya. Kan dunia manusia ini terkenal dengan dinamakan apa itu Lia Eden atau apa itu. Nah, gini, kamu bercerita hal ehwal. Kamu pelaksana pekerja yang seperti itu atau anak buahmu yang kerja itu? Ya sebenarnya. Saya ya ikut membantu bekerja. Terus? Tapi kan ya anak buah saya pasti ya saya perintahkan untuk bekerja lebih banyak. Begitu. Ya berperan paling banyak di situ siapa? Kamu berarti? Ya saya. Oke. Coba ceritakan hal ihwal sampai orang yang bernama tadi itu kok sampai dia merasa mendapat wahyu malaikat Jibril sehingga ini itu sehingga banyak orang yang percaya. Dari awalnya dulu tentang orang itu loh. Kok sampai begitu? Yuk Pak ceritakan, monggo silakan. Ingat kalau bohong resikonya apa? Ya tubuh saya terpotong. Oke lanjut. Dari awal ceritanya gimana? Ya, awal mulanya dia hanya manusia biasa. Manusia biasa, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Tetapi dia sendiri kan ya mempunyai guru sebenarnya. Dan awal mula
kenapa saya bisa masuk, bisa membantu orang itu atau apa. Ya itu kan ya dari dia mencari ilmu dengan gurunya. Itu awal mulanya. Dia itu seorang ibu rumah tangga. Tetapi dia, ya yang saya katakan tadi, dia itu berguru dengan seseorang manusia. Dan gurunya sendiri kan ya senior saya yang mengisi. Terus? Setelah itu dari gurunya sering memberi pesan kepada manusia itu bahwa kelak kamu akan menjadi seorang manusia pilihan daripada Allah. Dan juga kamu adalah seorang titisan daripada seorang Maria. Dan juga daripada gurunya kan ya sudah mengajarkan daripada keilmuan tertentu. Sehingga saya sendiri pun sangat tertarik dengan manusia itu. Karena dari manusia itu kan ya saya bisa mengambil jatah-jatah saya lebih banyak lagi. Dan juga dari awal mula cerita yang seperti itu. Setelah itu kan ya saya kerahkan daripada anak buah saya. Masuk ke dalam jasadnya. Menguasai pikirannya saja saat itu. Menguasai pikirannya saja dengan kekuatan anak buah saya itu ya. Mencapai 1 juta triliun. Nah setelah itu kan ya dia sudah lupa semua. Karena saraf yang dimiliki manusia yang bernama Lia itu sudah diputus oleh anak buah saya. Dan dari yang dikatakan gurunya, seperti yang saya katakan tadi, dia akan mempercayai sepenuhnya. Setelah anak buah saya masuk, setelah saraf-sarafnya sudah saya putus, setelah anak buah saya bekerja, lalu kan ya saya sambungkan dengan saraf-saraf yang dibuat anak buah saya sendiri. Dan pasti daripada kata-kata guru ataupun yang dibicarakan gurunya, dia pasti ya menganggap itu suatu kebenaran yang mutlak. Karena daripada anak buah saya itu sudah menguasai penuh di pikiran. Setelah menguasai penuh di pikiran, barulah kami menguasai di jasadnya. Dan di jasadnya sendiri, itu anak buah saya beserta saya itu ya kurang lebih hampir 10 juta triliun yang menguasai jasad itu. Hingga bisa manusia itu ya melakukan, ya mengakui dengan keberaniannya. Karena itu semua kan ya saya yang membantu, yang bekerja lah. Dan dia sendiri itu pernah ditemui oleh malaikat Jibril. Dan sebenarnya malaikat Jibrilnya itu ya saya. Terus saya itu ya bisa berubah menjadi apapun. Seorang malaikat pun bisa. Ya seorang nabi pun kalau diizinkan, saya pun bisa menyerupai gitu ya. Ya. Makanya setelah itu kan ya saya menyerupai seorang malaikat Jibril di suatu tempat yang sangat suci di sana. Saat dia melaksanakan pesan daripada gurunya, kamu nanti harus melaksanakan ibadah di sana, di tempat suci itu. Dan kamu nantinya akan ditemui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril sendiri akan memberikan sebuah wahyu kepada kamu. Karena kamu adalah seorang manusia pilihan Allah. Dan juga kamu memang seorang titisan daripada Maria. Dari saya menyerupai malaikat Jibril yang berupa cahaya. Dan saya sendiri tuh sudah masuk ke pikirannya saat menyerupai malaikat Jibril. Apa yang dilakukan malaikat Jibril, semuanya saya tiru. Tetapi memang ada perbedaan. Tetapi dari manusia itu kan ya dia tidak mengetahui sama sekali.
Dan dia sepenuhnya percaya. Dari situ kan ya saya sudah langsung bisa memanen itu daripada ruh dan sukmaya. Sebelum ruh utamanya saya ambil. Dan sejak saat itu dia bertemu manusia-manusia yang lain. Dia mengatakan, saya adalah salah satu manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang terakhir. Dari situ manusia-manusia yang lainnya itu kan mempercayai apa yang dia katakan dan menganggap itu juga sebuah kebenaran. Dari situ juga saya memanen hasil panen itu. Karena dia mempercayai, anak buah saya kerahkan semua itu pasukan saya. Saya ambilkan pasukan yang lain. Lalu saya bisikan kepada pikiran mereka, masuk kepada alam mimpi mereka, dan juga masuk ke dalam pikiran yang nyata mereka. Dan mereka semua yang mempercayai bahwa yang dikatakan manusia itu, seorang bunda itu, yaitu sebuah kebenaran. Dari situ kan ya saya sudah bisa memanen banyak. Bahkan untuk sekarang dia sendiri, roh utamanya, sudah saya kasihkan ke mbak saya. Sudah dibawa ke neraka sana. Udah mati orang itu berarti orang. Iya. Silakan minum dulu. Panjang lebar sudah bercerita dari awal sampai akhir tadi. Baik, dari keterangan Mas Umboro. Umbara ya. Nek Jawa Umboro, nek kulon Umbara. Kamu kulon toh, di kulon kan? Iya. Umbara, kalau Jawa Umboro ya. Sama aja. Ya berbeda. Ya, Umboro sama Umbara. Kalau di Jawa Umboro, di sana Umbara. Tadi dikit kenapa sih jangan serius sama saya? Takut aku lari nanti loh. Lari yang nanti? Iya, saya tidak serius. Baik. Dari awal tadi Mas Umbara bercerita bahwa si perempuan tadi pernah berguru kepada seseorang. Ya, ini lagi-lagi soal guru ini berarti kan. Kita kupas dulu soal guru. Waktu itu si ibu tadi itu berguru kepada sosok seorang yang kamu katakan juga kakak kamu malah yang menguasai. Benar. Waktu itu berguru apa? Berguru ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sejarah, atau ilmu matematika, ilmu apa yang berguru sama dia? Sebenarnya. Ya, dari manusia ibunda tersebut. Dia berguru kepada gurunya itu ya berguru tentang ya spiritual. Itu. Dan juga ya tentang keagamaan. Tetapi lebih banyak spiritualnya. Bentar, dulu. Bergurunya soal spiritual keagamaan. Tapi lebih banyak spiritualnya kan. Kalau agama jelas, mungkin tata cara beribadah. Ya, syariat, fikih atau apa itu Islam ya. Maaf kalau aku salah disalahkan. Iya. Nah, sekarang kok spiritual apa spiritual sebenarnya itu? Spiritual itu kan ya seorang manusia yang seolah-olah dia itu bisa mengetahui daripada hal-hal yang kegaiban yang belum terjadi, bahkan yang jauh belum terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Itu kan dia mengetahui. Ya kalau lebih jelasnya ya dukun. Kuat. Gitu. Sekarang digabung. Paranormal. Entar dulu paranormal. Iya. Entar dulu digabung. Tadi Anda bilang soal belajar ilmu agama, tata cara ibadah, tata cara sholat, dia Islam itu ya? Iya. Sholat misalnya, puasa, ini cara seperti itu. Ya kan? Itu kan wajib buat orang muslim kan? Iya. Lalu apa hubungannya dengan spiritual kamu larinya ke sana itu sehingga ada bilang sebagai paranormal itu? Lalu apa yang dilakukan ketika itu kita belajar soal guru itu? Ya dia belajar tentang agama sebenarnya. Setelah itu dari gurunya kan ya.
Dari teman saya yang lebih senior menguasai jasad gurunya sendiri. Ya dia mengarahkan ke hal-hal spiritual. Ke hal-hal yang belum terjadi. Oh gitu. Ke hal-hal kegaiban. Dan juga ke hal-hal keilmuan. Banyak sebenarnya keilmuan. Ilmu apa itu? Ilmu matematika? Bukan. Ilmu apa? Ilmu matematika itu keilmuan manusia. Ya, keilmuan dari gurunya sendiri. Contohnya? Ya, dari gurunya sendiri kan ya. Dia ya bisa melihat hal gaib. Oh, orang sakti juga lah. Iya. Oh gitu. Ya, jadi bukan hanya belajar ilmu agama beribadah pada Allah, tapi juga tertarik dengan ilmu seperti itu ya. Benar. Bisa melihat gaib, bisa makrifat, Iya. bisa melihat masa depan gitu. Benar sakti sekali. gitu. Jebul itu masa kamu ya? Iya. Udah mati guru sekarang itu, udah mati. Sudah. Oh. Di mana? Kulon, tengah, timur? Di sana. Di sana. Ujung Kulon. Oh, ujung Kulon. Ujung Kulon mana itu? Pulau Jawa. Ya. Oh, jadi lah emangnya waktu itu gurunya kan seorang sakti yang tahu jalan gaib. Masa nggak tahu bahwa itu ada kamu yang masuk situ? Nah, saya sendiri kan bisa berubah. Oh. Bisa saya berubah menjadi seorang guru. Yang namanya guru kan harusnya bisa menyeleksi dong bahwa ini golongan sampean. Karena gini, Mas, setahu saya pernah juga diajari oleh orang alim manusia bahwa yang diizinkan membantu manusia adalah malaikat. Di surga dulu ingat kan? Ya, saya tahu itu. Perjanjian antara Allah dengan Azazil kan gitu. Ketika Allah memerintahkan gaib malaikat sampai Azazil untuk sujud hormat melayani Nabi Adam, yang mau hanya malaikat, Azazil nggak mau kan gitu. Ya. Sampai sekarang harusnya yang mau bantu kan golongan malaikat. Harusnya guru itu kan tahu, harusnya guru itu. Ini golongan kamu atau malaikat harusnya tahu dia. Nah, saya bilang dia sendiri ya tidak merasa bahwa saya sendiri itu bisa menjadi berubah seperti yang dia inginkan. Saya bisa berubah menjadi seorang wali lah. Bisa menjadi seorang malaikat lah. Berarti ya, guru itu kan ya sudah dikuasai daripada kakak. Oh gitu. Jadi intinya yang bantu gurunya tadi, ibu tadi itu bukan golongan malaikat tapi golongan sampean gitulah. Benar. Astagfirullahaladzim. Berarti tapi dia nggak tahu, nggak sadar. Tidak. Loh kok bisa begitu? Dia guru harusnya bisa deteksi dong. Ini golongan hitam atau putih, nggak ngerti. Ya dari sifat yang dia keluarkan di jasad itu. Itu kan sifat kami sebenarnya. Contohnya? Ya dia sifatnya kan ya merasa mampu, merasa bisa, merasa mengetahui segala-galanya. Oh, itu kan sifat saya. Terus si guru tadi itu dia merasa bahwa dia itu seseorang ya yang wajib dihormati. Mendapat penghargaan di hadapan manusia. Nah terus ini ke guru tadi, gurunya ibu tadi, kok sampai seperti itu dia dulu berguru juga? Benar. Kemana bergurunya? Sama juga seperti itu? Ya, dia berguru ke timur sana. Ke timur? Ke timur dulu? Ya. Terus ini, tata cara mereka berguru itu kan, maaf ini, kalau saya salah salahkan ya. Kan mungkin juga caranya sama dengan, ya mungkin mereka sholat, mungkin juga memperintah agama. Ya mereka melaksanakan semua daripada syariat Islam. Terus? Saya sendiri sejak mbah saya ya memerintahkan kepada anak cucunya ya menggoda anak cucu Adam saja. Ya saya sejak saat itu tidak melaksanakan perintah daripada Allah untuk sujud. Dulu kan kami ya sangat rajin sekali dalam hal ibadah, dalam hal menyembah daripada keagungan Allah sendiri. Gitu. Dan kami golongan iblis bisa memberikan tipu daya kepada golongan manusia semuanya. Itu kan melalui apa saja. Karena Allah sendiri sudah mengizinkan.
Dari mbah saya sendiri itu sudah mengatakan begitu. Jadi mbah saya itu mendoktrin daripada anak cucunya. Jika manusia melaksanakan seperti ini, kamu menggoda lewat hal-hal yang dilaksanakan manusia, kewajiban-kewajiban mereka. Kalian laksanakan saja, bisa kalian. Karena saya sendiri pun sudah dibekali dari mbah saya, janji. Gitu. Bukan juga suatu keilmuan kesaktian juga ya. Benar. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia ini Anda bisa membaca, bisa kamu laksanakan gitu ya. Benar. Misalnya orang itu ingin melihat goib, kita pakai mata melihat gini nyata, enak kok ngapain lihat yang goib. Kalau saya begitulah. Kalau saya begitu, ya melihat yang ganteng, yang jelek, yang cantik itu aja cukup. Nah ini kok orang mau melihat jin apa itu kamu yang bekerja. Itu? Ya, anak buah saya semua. Golongan sampean istilahnya lah. Oke. Jadi seperti itu prosesnya sehingga ibu itu sampai kamu kuasai berguru. Jadi kalau begitu untuk mencari guru yang benar sangat penting sekali kalau begitu ya. Ya, sebenarnya sangat penting. Jadi nggak semua orang yang punya kemampuan lebih itu bisa hebat gitu. Ya tidak. Jika seperti itu, jika mereka tahu. Siapa tahu. Bahkan mereka sendiri itu yang menguasai siapa dari jasadnya. Jika manusia itu ingin mengetahui hal kebenaran, ya manusia itu ya harus mati dulu, baru bisa melihat dari kebenaran itu. Mati jasad, Iya. baru tawasinya gitu ya. Iya. Jadi tak kembalikan lagi, jadi peran seorang guru ini sangat penting sekali kalau begitu ya. Paling nggak tahu yang bantu ini golongan hitam atau putih gitu ya. Benar sekali. Nah saat ini itu banyak tahu orang-orang yang pinter putih itu yang ada maksud itu. Bisa Anda melihatnya kira-kira? Bisa semua. Orang-orang yang punya kelebihan, keanehan, kesaktian, kalau tingkat wali dibilang keramat lah gitu. Anda bisa melihat? Bisa. Allah. Bisa semua kelihatan jelas kan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang membantu itu ya teman-teman saya. Bahkan daripada leluhur saya sendiri. Jangan ngaku-ngaku kamu loh. Saya ngaku-ngaku gimana? Ada orang banyak yang kalau ini di mata manusia ya, banyak pengikutnya dieluk-elukan, dianggap punya keramat, punya kelebihan ini. Itu Anda bisa melihat juga? Bisa. Hei, jangan ngawur. Bisa. Lu mereka ahli ibadah, ahli sholawat, ahli Saya sendiri kan tadi ritual misalnya. Saya sendiri bisa mengganggu, menggoda golongan manusia itu ya dengan cara apapun. Bahkan ibadah yang dilakukan manusia sendiri. Sebenarnya jika mereka menyadari, jika manusia menyadari, itu sebenarnya kan ya dari golongan kami. Mereka tidak merasakan ya itu golongan kami. Dan mereka merasa lebih baik, merasa semuanya kan dari golongan kami. Gitu, oke. Dan dari ibadah-ibadah syariat Islam saya sendiri bisa laksanakan, lebih tahu. Gitu. Ya. Jadi kembali, jadi peran seorang guru itu penting sekali dalam hal mencari suatu pelajaran apa? Tadi spiritual. Ya. Kalau bilang ilmu hakikat lah ya. Ya. Nah, berarti benar sekali, nggak sembarang ya orang ya gitu ya. Benar sekali. Ya Allah, aku jadi takut ini menghadapi tipu daya iblis. Ya sudah, kamu mati dulu saja biar kamu bisa melihat itu kebenaran. Aku suruh mati. Ya. Tunggu saatnya, setannya mati. Ya kalau kamu tidak percaya. Ya aku kan ngomong sama sampean gitu loh. Anda sih cerita gitu yang tahu lebih banyak soal gaib kan? Iya. Oke, kembali ke ibu tadi itu. Jadi itu prosesnya sehingga kau bisa mau jahat-jahat mereka gitu. Nah. Saya pernah dialog sama si tadi Mas Karno itu. Jadi katanya manusia itu rohnya ada 9. Ya. Supaya 7, betul ya? Benar. Benar dari mana kamu saja ya aja. Kamu mau melihat tidak ini buka itu matamu. Apa mah aku udah bisa lihat apa, enggak usah. Udah cukup. Ya sudah, simpan lagi. Nanti lepas lu, kasihan. Tidak bisa. Kalau Allah mengizinkan. Aku juga nggak mau juga, sudahlah. Dia kan ganggu saya juga. Jangan kan. Dia ganggu saya kan? Iya. Jatah kamu sudah ganggu saya. Jadi apabila sebagian roh sukma diambil diganti anak buahmu, sesuai dengan kamu isikan apa. Kalau orang itu diisi
jin iblis yang gendeng ya jadi gila. Kalau diberi kelebihan jadi sakti, tahu mana-mana gitu ya. Berarti intinya roh yang asli itu tinggal sedikit, lainnya itu anak buah kamu semua begitu. Iya. Ya, yang tersisa itu ya roh utamanya saya. Idovi itu. Jadi termasuk terus. Terkadang saya pun sudah bisa mengambil roh Idovinya. Terus? Dan roh Idovinya langsung saya ganti anak buah saya. Loh. Jadi jasad manusia itu ya bisa hidup, Bib. Ada kayak gitu ya. Ada. Terus ini Mas Umbara. Kebanyakan kan aku sebagai orang awam ini taunya iblis itu jahat. Gitu. Jahat, tukang kelahi, jelek, rupanya bikin takut lah. Nah itu kadang-kadang kan orang-orang yang Anda bilang tadi kan juga berperilaku baik seperti soleh, tutur katanya pun lembut, juga bisa menasihati ke arah kebaikan. Tapi Anda bilang sebagian dari itu sudah anak buahmu. Gimana ceritanya itu? Ya, kan begini. Dari mereka semua ya, yang di dalam hati manusia itu kan ya, anak buah saya yang menguasai daripada hatinya. Setelah hatinya kami kuasai, ya kami menguasai daripada nanti kan ya, kepalanya, jasadnya, dan juga jasad seluruh badannya ini, gitu. Dan kebanyakan manusia itu kan tidak mengetahui sama sekali. Walaupun yang dikeluarkan daripada golongan manusia secara nyata itu bersifat baik kepada manusia lainnya. Tetapi di dalam hatinya itu sebenarnya dia itu ingin dipuji, ingin terlihat lebih baik, dan juga ingin merasa bahwa dia salah satu manusia pilihan. Oh gitu. Jadi nggak mesti iblis itu mesti muncul dalam bentuk yang menakutkan, serem tuh enggak ya? Tidak lah. Juga bisa seperti beri nasihat. Benar. Ya baik-baik itu. Oh astagfirullah. Karena dari mbah saya sendiri, itu sudah mengajarkan kepada seluruh anak keturunannya bahwa kalian menggoda anak cucu Adam itu ya harus mengikuti daripada zamannya. Jika zaman anak cucu Adam digoda dengan hal-hal yang menakutkan, ya kalian harus mengganggu dengan hal-hal menakutkan. Tapi kalian pun harus mengikuti daripada yang dilakukan anak cucu Adam semuanya. Jika anak cucu Adam itu berbuat baik, ya kalian ya harus mengawasinya selalu. Karena kalian tahu daripada celah-celahnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi mengikuti irama perkembangan anak manusia gitu ya. Benar. Saatnya dulu musim perang, musim kelahi ya bentuk kesaktian gitu ya. Ya. Sekarang musim banyak orang yang banyak dakwah, ceramah ini itu juga gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kembali kepada si ibu tadi ini. Ketika kamu menguasai ibu itu tadi itu sudah berapa harusnya kamu ambil, kamu tawan? Di saat itu saya pun sudah mendapatkan 7 rusuk, Mas. Tinggal 2. Setelah itu di saat dia sendiri kan sudah tidak ada, ya sudah saya ambil itu jatahnya roh Idovi dan roh sisanya sekarang ini. Tadi Mas cerita pernah dia asas aran gurunya dia pergi ke tempat yang suci. Boleh dia mau suci mana ini? Tempat mana? Ya. Boleh sebutkan. Kalau nggak boleh jangan sebutkan. Sebentar. Saya tahu itu mana tempat itu. Dan ibadah apa dilakukan? Iya. Boleh disebutkan nggak? Kalau nggak boleh jangan. Boleh tidak, ini kalian ini hanya datang saja. Nggak boleh? Ya tidak. Nggak boleh. Ya tempat suci di sana. Oh, ya setuju orang banyak itu. Ya. Nah, justru di tempat itu malah ketemu Anda menyerupai malaikat Jibril gitu. Benar. Loh, secara logika, tempat itu kan tempatnya suci, nggak mungkin golongan sampai bisa masuk kan? Kenapa tidak bisa masuk? Iblis-iblis kecil sudah bisa masuk banyak sekali. Karena sudah diizinin oleh Allah. Apa yang tidak bisa kami masuki? Tempat itu kan tempat yang suci, bahkan katanya tidak akan disebut. Kamu kan punya bos namanya Dajjal tuh ya.
Katanya tidak, Dajjal pun nggak bisa nembus gitu kan? Hah? Ya, Macam jika kamu jadi manusia yang tahu nantinya dari ya dari bos saya Dajjal nantinya tidak bisa menembus. Ya bukan di sana ya, sana ya bisa. Oke, cukup. Jangan dibahas lagi. Belum saatnya. Terus ini ngomong kasih bocoran. Katanya kamu di tempat itu ketemu nggak dengan penjaganya? Saya sendiri. Ya bertemu. Dari penjaganya sendiri itu mengizinkan. Karena penjaga itu golongan saya. Mereka memang meminta izin kepada Allah. Sebenarnya ya untuk menghukum kami, tetapi dari Allah sendiri kan mengizinkan kami. Untuk menggoda siapa saja. Sempat ketemu penjaga itu sampean ya? Iya. Pernah nggak hadir di tempat kami? Coba rasakan. Ya sebenarnya pernah. Masih tubuh siapa? Tunjuk. Tuh mana? Tunjuk. Ya itu. Ya udah. Berarti kamu nggak salah kalau begitu. Nah, kembali kepada ibu tadi, sampai merasa itu ketika kamu sudah menguasai ya diminum. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak minum kah? Ya nanti itu di sana masih ada, baru buka puasa. Kita ngobrol aja, enak kan? Saya kasih sama kamu kan? Nah, iya. Ini berarti peran seorang guru penting sekali seperti itu, sehingga Ya, orang sangat tidak. penting sekali. Oke. Terus saat ini sampai dia mengaku sebagai tadi apa? Kalau menurut berita sih mengaku sebagai Imam Mahdi kan gitu. Ntar, aku tidak membahas soal Imam Mahdi karena saya nggak tahu itu siapa. Yang saya percaya akhir zaman memang ada itu. Cuma sekarang di mana posisinya saya belum tahu banyak. Tapi kalau seperti itu kamu juga yang bisiki. Terus ketika si ibu tadi itu mengaku sebagai ini itu, kan dia mesti menunjukkan suatu, dibilang tuh suatu keajaiban lah atau keramat lah buat wali. Ada dia punya? Punya. Contohnya? Ya dia sendiri. Dia sendiri kan ya bisa membantu manusia yang lain. Contohnya? Ya, membantu dalam hal harta. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri kan bisa membantu manusia yang lain dalam hal menyembuhkan daripada penyakit manusia yang lainnya. Bukankah itu suatu kelebihan? Gitu. Dari itulah makanya banyak orang tertarik untuk mengikuti dia gitu ya. Dan itu semua saya yang membantu bekerja. Mas, dari berdialog sama episode dekat yang umur tua seperti sampean ini, kalau aku pribadi ya, yang bisa selamat dari bujuk rayu sampean itu siapa? Sulit sekali rasanya, kan? Ya. Kalau tidak Allah yang mengendaki untuk selamat itu loh. Iya. Bagaimana menurut sampean coba? Ya harusnya ya memang dari Allah sendiri nantinya. Ya dari Allah sendiri kan sudah menakdirkan mana manusia yang bisa selamat, mana manusia yang tidak. Tetapi dari manusia sendiri. Iya. Itu sebenarnya kan diberikan pilihan oleh Allah. Pilihan maksudnya pilihan ya. Dia bisa memilih antara ikut dengan golongan kami ataupun ya kembali dengan baik. Terus ini, sampean bekerja khusus pada orang tadi itu. Apa juga ikut seperti orang lain? Sekarang kan dari dulu, maaf ini betul. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada orang ngaku Nabi juga, ya kan? Ada. Kamu tahu itu kan? Tahu. Sampai sekarang masih nggak ada orang-orang yang mengaku tadi. Maaf ini, karena Anda nyebut Imam Mahdi. Aku pun meyakini itu beliau ada nanti. Cuma sekarang ini bagaimana prosesnya saya belum tahu detail, ya kan? Dan itu memang mesti ada. Bahkan Nabi Isa alaihissalam akan turun juga. Saya meyakini itu kan gitu. Saat ini orang-orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh yang Anda sebutkan tadi itu ada nggak kira-kira? Banyak. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Akulah Imam Mahdi. Akulah Imam Mahdi. Ya banyak. Ya benar. Banyak. Timur, barat, utara, selatan. Segala arah penjuru mata angin ini ada semua. Kok mereka menganggap diri sendiri atau ditunjuk orang atau lewat mimpi atau diangkat oleh pakai surat keputusan gitu Pak masa ini? Bermacam-macam. Contohnya yang ada tahu dari teman-teman saya kan ya bermacam-macam. Masih jasad manusia-manusia itu.
ada teman saya ya yang sudah menguasai jasadnya yang melalui mimpinya. Awal mulanya itu melalui mimpi pun ada. Hingga manusia itu mengaku langsung secara nyata, akulah Imam Mahdi. Ada juga daripada manusia yang diangkat oleh suatu kaumnya, pengikutnya. ya. Karena dari pengikut ataupun kaumnya sendiri kan ya sudah meyakini hal itu. Padahal dia sendiri itu tertipu. Dan ada juga dari teman saya ya yang bisa memberikan kepada gambaran dunia gaib ke manusia yang mengaku sebagai Imam Mahdi pun ada. Dan manusia yang mengaku Imam Mahdi pun dia itu bisa melihat hal-hal gaib. Bisa lah memiliki kemampuan seperti seorang Imam Mahdi nantinya. Gitu. Tapi dari itu semua yang bekerja kan teman-teman saya. Astagfirullah. Bahkan itu senior saya. Ada kayak gitu ya. Banyak. Terus yang itu merasa nggak mereka itu kayak gitu? Enggak ya? Malah seneng ya? Ya senang-senang saja dia. Menikmati gitu ya. Dapat uang banyak, disembah orang, dinikmati orang gitu kali ya. Benar. Terus ngomong-ngomong, udah hampir 1 jam kita ngobrol sebelum kita berpisah. Ini masalah soal yang aku mengaku tadi ya. Teman saya. Gitu. Coba pergi dulu lah. Kenapa? Masih belum saatnya kita ngobrolnya. Aku dia jahat kan? Ambil upah dia. Iya. Ambil upah sekarang ya. Cabuti semua. Sudah. Ambil kalian itu. Selesai itu. Udah ketahuan saya gitu. Saya juga selesai saya gitu. Langsung ambil. Ya dia mengambil. Terus tadi orang-orang yang mengaku tadi itu bilang tadi juga punya kesaktian, punya kelebihan khusus gitu ya. Punya. Golongan sama yang bekerja gitu. Benar. Terus ngomong-ngomong ini, yang tadi ada disebutkan sebagai pimpinan akhir zaman itu, ya. Kalau boleh diceritakan boleh, silakan. Kalau enggak jangan diceritakan, ya. Memang adakah yang asli itu yang seperti itu? Ada. Berapa orang jumlahnya? Ya satu. Satu tuh satu RT atau satu jasad manusia nantinya. Untuk seluruh dunia? Iya. Bukan untuk satu negara aja? Bukan. Jadi intinya satu dunia sama satu orang aja? Ya. Lalu kenapa kebanyakan orang ngaku-ngaku itu rebutan sendiri nanti mereka itu? Ya itu memang sudah dikehendaki oleh Allah seperti itu. Iya. Melalui proses-proses panjang. Gitu. Dan golongan kami itu bisa mengambil upahnya pun ya lewat proses seperti itu juga. Sesuai dengan tugas sampean dulu ya, perjanjian asli sama Allah yang menggoda ya gitu ya. Oke. Berarti yang asli itu mesti ada. Cuma satu ya. Benar. Jadi kalau aku bilang termasuk orang yang selamat dari tipu daya Anda itu Allah yang menolong. Benar. Jadi kalau dibilang mencari guru yang betul satu ini gitu. Hah? Ya. Kamu bilang ya, kamu nggak rugi ngomong dia gitu. Ya. Apa sih yang saya rugikan? Gitu. Toh nanti jatah saya pulang ya. Memang agak lama setelah Masih ini. lama. Anak buahmu masih banyak ya? Masih. Ya. Anak buahmu yang sekarang pulang boleh banyak toh? Sudah. Terus tadi kau bilang tadi yang benar yang asli itu saat ini. Kalau boleh dibilang boleh, kalau jangan saat ini ada belum? Sebenarnya jika manusia mengetahui ya belum. Imam Mahdi itu secara nyata belum. Terus? Tapi beliau kan ya mempunyai gelar lain. Oke. Berarti yang nyata seperti anak buahmu semua tadi banyak sudah ya? Banyak. Oke, terima kasih banyak. Seperti itu posisinya sehingga seorang ibu tadi sampai merasa seperti itu karena pengaruh seperti sampean gara-gara mencari guru ya nggak pas gitu ya. Tapi kalau dikembalikan Mas Umbara semua udah kehendak Allah. Sebenarnya itu memberi pelajaran buat manusia yang lain gitu kan. Ya memang seperti itu. Bahkan itu ajajil iblis itu seperti itu kemampuannya. Bahkan seolah bisa menyerupai Tuhan gitu kuotanya kan? Bisa. Dihabiskan dulu sebelum berpisah. Kita terima kasih banyak. Apa? Enak. Lagi bawa sekarang nggak apa? Ya tidak usah. Bawa sana baik sendiri kan?
Sebelum kamu Bisa pulang, saja. kotor rambut biarkan semua di sini. Ya. Aku hanya ingin tahu saja, saya nggak jahat sama sampean kan? Iya. Hanya ingin tahu aja untuk belajar pada manusia. Biar lebih Saya juga hati-hati. tidak mau bertampur, tidak mau jahat. Iya. Kan begitu. Ya bertempur sini ya, bawa pulang semua sekalian ya. Ya. Saatnya pulang itu dukun-dukun itu kan? Semua kalian. Ambil semua. Semua dukun-dukun yang mengganggu manusia. Katamu semua itu. Semua menjadi saya rohnya. Oh. Ya, jatah kamu kan gitu. Masa ada bagus juga. Semoga tangan saya bisa lempar neraka semua. Tempat ini bersih seperti sedia kala. Terima kasih. Seluruh gaib yang dikirim mendukung semuanya. Semua sini semua. Sak dukune nyuruh sekalian lah, kerja bakti gitu. Seluruh dukun mereka. Semuanya langsung diambil semua jatahnya dalam wujud nyata sekarang. Semaridovi. Semua. Anen banyak juga saya. Ya iya, terima kasih banyak. Itu gak ada ruginya kan sini kan? Mas Umbara, pertemuan kita ini sebagai kehendak Allah, ya kan? Ya. Bukan karena kesaktian saya, bukan apa. Jadi ya begitulah kira-kira. Anda bertugas, kami sebagai manusia juga berusaha membantu manusia juga. Kami menyampaikan saja, manusia itu juga kehendak Allah. Gitu, Bray? Iya, saya mengetahui. Mau tambah istri kan kamu kan? Ya pasti. Tambah istri lagi? Iya. Istri golongan apa aja? Banyak. Berapa? Ada 20. Wah, kurang kalah sama si siapa kemarin, Karno 100. Jadi ya kan ya, tiap hari begini-begini. Nah, kamu enggak? Kan saya ya begitu, tapi kan ya lihat-lihat. Oh gitu ya, udah ternyata juga sama ya di manusia ini. Kalau kamu di kota sana pernah ketemu nggak dengan burung Garuda? Ya tahu saya. Berapa hari sekarang? Ya dia itu sebenarnya ya sama bicara malah tidak boleh bicara. Udah, rindu dia. Ya, tunggu saatnya. Terima kasih, silakan kembali. Seperti itu prosesnya. Ini yang bikin bullying ini apa? Dua sekalian. Apa? Ayo. Ayo kancamu to kuwi. Sini. Kang Deani kok gak ngapa-ngapain kok ngeyel loh. Takut buka rahasia kali kamu ya. Itu kan dari dukun. Cabut sekalian, Bruce. Oke. Dan terima kasih. Iya. Terima kasih yo, juga. sama-sama. Tidak boleh bawa baju di sini, tidak boleh bawa apa-apa. Ya. Nah, kalau tahu. Selamat malam. Yo, malam. Allah. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog kami dengan makhluk gaib yang masuk ke mediator kami Mas Titis yang mengakunya iblis dan minta dipanggil sebagai Mas Umbara. Sudah banyak bercerita tentang hal ehwal sampai ada manusia yang seperti berita tadi. Begitu prosesnya. Memang dari dialog kami sama gaib, iblis sangat luar biasa dalam hal kemampuan untuk menipu manusia. Seperti apa prosesnya? Silakan disimak. Betapa pentingnya kita mencari guru yang benar. Sudah banyak disinggung, ada yang boleh diceritakan, banyak yang tidak boleh diceritakan karena belum saatnya. Tergantung kita, mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada kita semua. Amin. Untuk menuju ke jalan yang benar baik secara syariat maupun hakikat. Pemirsa, semua kejadian sudah terjadi atas kehendak Allah. Apabila ini ada yang benar atau suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Kalau banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini, salah kata, salah ucap. Mohon maafkan kami. Terima kasih. Semoga manfaat. Selamat dengan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.